Media Islamnet. Dan radio kesayangan Anda menghadirkan. Voice of Islam. Saya pernah nonton satu acara televisi, di situ ada party, pesta-pesta di sebuah diskotik, lalu dibikin kuis. Cuman kuis itu syaratnya hanya boleh diikuti oleh pengunjung yang bawa alat kontrasepsi, alias kondom. Ternyata banyak yang bawa. Paling datang itu anak muda semua gitu kan. Kita ditanya, kenapa kamu bawa? Loh, kita kan nggak tahu apa yang terjadi setelah ini. Wow, jadi mereka sudah sedia payung sebelum hujan gitu ya. Sedia kondom sebelum berzinah. Astagfirullahaladzim ya. Kenapa kok seperti terjadi? Karena karena kita sudah hidup di alam sekuler. Hidup dengan landasan memisahkan agama dari kehidupan. Jadi agama udah nggak dipandang. Voice of Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, jumpa kembali dengan saya Anta Prianto dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda, di kesempatan Voice of Islam kali ini kita akan sama-sama mendengarkan rubrik Yang Muda Yang Bertakwa yang seperti biasa diasuh oleh narasumber kita Ustadz Muhammad Iwan Janwar, Sarjana Ilmu Komunikasi yang akrab disapa dengan panggilan Ustadz Iwan. Beliau adalah penulis buku-buku remaja, dan di rubrik Yang Muda Yang Bertakwa kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat SMS dari pendengar di seluruh tanah air, dari kamu sekalian ya, dari sobat muda sekalian, yang insya Allah akan dijawab secara tuntas walaupun singkat oleh Ustadz Iwan Janwar pada kesempatan kali ini ya Ustadz ya. Baik, kita akan sapa dulu Ustadz Iwan Janwar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Luar biasa. Saya tetap semangat ya untuk membina remaja ya, sobat muda sekalian biar bisa menjadi sobat muda yang bertakwa. Amin. Pertanyaan pertama nih Ustadz ya, dari 0857 sekian. Saya punya pacar dan kita pernah ciuman bibir tiap kita bertemu. Nah pertanyaannya, apakah ciuman bibir dengan kekasih kita berdosa atau tidak Ustadz? Wassalam. Waduh Ustadz, gimana nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lagi asik-asik, orang Islam itu punya prinsip dalam hidup, punya aturan dalam hidup ya. Bahwa kita ini hidup nggak sembarangan, ada syariatnya, dan adanya syariat Islam itu untuk mengatur supaya hidup kita makin asik, tapi sehat pergaulannya. Nah, kalau ngomongin hubungan dengan lawan jenis ya, itu ada aturan yang sangat jelas. Di antaranya nggak boleh berkholwat, dua-duaan ya. Nabi katakan, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir fala yakhluwanna bi imra'atin laisa ma'a dzumarmin minha. Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir janganlah berdua-duaan di tempat yang sepi dengan perempuan yang nggak ada mahramnya. Nah, sekarang kira-kira gimana? Kalau ketemu pacar, dua-duaan nggak? Di tempat yang sepi nggak? Walaupun mungkin nggak tengah kuburan gitu ya. Gitu, atau di gudang kosong ya, atau bukan ya. Nah, tapi kan berdua-duaan. Apalagi kemudian tadi cerita setiap ketemu ciuman bibir. Jadi ada semacam ini ya. Nah, ada ritualnya gitu ya. Bahwa seorang laki-laki dan perempuan itu dalam Islam, dia kalau mau melakukan hal-hal kayak tadi, berpelukan, pegangan tangan, berciuman, yaitu hanya boleh setelah pernikahan. Jadi kalau belum menikah, ya nggak boleh melakukan seperti itu. Nah, ya, jadi itu perbuatan yang juga ya jelas dipandang dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kategori zina enggak, Ustaz? Ya, itu kategorinya ya zina bibir ya. Jadi ya nanti sudah termasuk takrobuz zina, mendekati perzinahan. Coba deh nggak takut kalau nanti pacar kamu nekat berbuat yang lebih dari ya. itu. Waduh, Kan biasanya coba, suka lebih ya tadi. Iya, yang menanggungnya kan siapa? Mendingan ya hindari ya pergaulan seperti itu ya. Iya. Kalau sudah lulus sekolah misalkan ya, mendingan langsung menikah aja. Kalau sudah yakin bahwa memang ini yang datang itu laki-laki yang baik, minta kepada Allah. Betul. Minta jodoh yang baik, insya Allah dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gitu ya. Jadi udah deh sekarang mendingan dihentikan kegiatan seperti itu, cari kegiatan yang lain yang lebih positif, belajar misalnya, bantu orang tua, ngaji ya.
Dan kalau kejadian kan yang rugi siapa sendiri nanti begitu. Berikutnya Ustaz, ada pertanyaan. Saya mau tanya Ustaz, katanya, apabila wanita sedang haid, ciuman dengan kekasihnya, apakah wanita itu bisa hamil? Waduh. Ini gimana Ustaz? Iya, Ini tidak ada namanya nih. Iya, buat yang tadi bertanya ya, bahwa ya kita belum boleh melakukan hubungan dengan laki-laki atau dengan lawan jenis di luar pernikahan ya. Apakah itu berpelukan, termasuk berciuman. Kalau cuma sekedar berciuman ya tidak akan hamil. Jadi kan hamil terjadi karena sel telur milik wanita dibuahi oleh sel sperma dari laki-laki. Nah, kalau berpegangan tangan, berpelukan, berciuman memang tidak akan menjadikan hamil. Tapi ini kan dibenci oleh agama. Agama tuh menginginkan supaya muslimin muslimah itu menjaga diri, menjaga kehormatan. Betul. Ya, tidak disentuh oleh laki-laki atau perempuan yang bukan mahramnya dan bukan pasangannya, begitu ya. Nah, jadi bukan masalah hamil nggak hamil, walaupun nggak hamil ya tetap tidak boleh dilakukan. Jadi jangan sampai beranggapan gitu Ustaz ya. Karena tidak hamil, kan nggak apa-apa lah gitu. Cuman pas tanya bukan tanya dosanya, tanya hamil atau enggak gitu ya. Ya jangan ya, justru walaupun nggak hamil tetap ya tidak diperkenankan oleh Islam. Jadi kalau memang udah kamu suka sama pacarmu ini, udah senang, ya udah mendingan nikah aja, begitu ya. Cuman kalau sudah menikah, ada larangan suami mendatangi istrinya, menggauli istrinya pada waktu dalam keadaan haid, seperti itu. Sampai bersih tadi. Iya, kalau masalah hamil, ya Allah yang menentukan ya. Betul. Ya bisa saja Allah menentukan tahu-tahu hamil. Ya, coba kan belum menikah tahu-tahu hamil, masya Allah rugi sekali begitu. Ya, berikutnya Ustaz. Yang mulia yang bertakwa, assalamualaikum ya. Tolong bahas tentang ta'aruf bila hendak menikah agar terhindar dari pacaran atau zina. Terima kasih, wassalamualaikum. Nah, ini lebih kepada ini ya, apa namanya? Tuntunan Ustaz. Iya, dalam Islam. Ya, buat yang bertanya juga sobat muda yang sama ya masalahnya. Orang-orang kadang suka ketuker ya atau bercampur ta'aruf dengan pacaran. Nah, ta'aruf tapi juga misalkan sering curhat padahal belum jatuh hitbah. Betul. Ingat, ta'aruf itu adalah proses awal menuju hitbah, menuju prosesi lamaran atau bertunangan ya. Jadi ta'aruf kan kenal dulu. Ya, walaupun nggak harus, ya bisa saja kalau memang ada orang yang ingin menikah nggak kenal siapa calon istrinya tapi dia yakin karena langsung hitbah saja. Hitbah boleh aja, jadi bisa diatur saja hitbah dulu baru ta'aruf atau ta'aruf baru hitbah. Iya, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan saya pengen kenal dulu Pak biar tahu ya namanya siapa, misalkan pendidikannya bagaimana, orang tuanya siapa, itu namanya ta'aruf. Nah, jadi ta'aruf ini proses menuju hitbah begitu. Nah, jadi kenal ya sebatas nama gitu kan, orang latar belakang keluarga, mungkin juga riwayat pendidikan, kesehatan, ya segala macam. Ya kalau nomor sepatu nggak usah lah gitu ya, apalagi warna favorit nggak usah lah gitu ya. Secara umum aja, secara umum aja begitu. Jangan sampai ke detailnya. Iya. Nah, kalau memang betul-betul ingin melamar, baru ke rumah ahwat tadi dan boleh melihat si ahwat tadi, seperti itu. Sebelumnya nih, proses ta'arufnya itu di mana Ustaz? Apa memang harus berduaan juga kan enggak? Ya jelas, ya dalam ta'aruf ini tidak boleh terjadinya kholwat. Bisa dengan hanya sama-sama mengirim CV, tukeran CV ya Ustaz ya. Bisa tukeran CV, biodata, bisa juga lewat orang. Misalkan ya kita punya teman yang dipercaya ya, misalkan Mas, Mbak itu namanya ini, misalkan latar belakangnya gini-gini, bisa lewat perantara orang yang dipercaya gitu ya. Bisa lewat juga ustadz, lewat kiai misalkan, atau lewat orang tua, kan mungkin perjodohan ya. Orang tua tuh, anaknya bapak anu itu dia baik, namanya ini, dia dari pesantren segala macam, bisa. Itu udah ta'aruf juga. Jadi jangan dibayangkan ta'aruf itu bertatap muka, ngobrol sambil makan di kafe mana, jalan bareng, bonceng, enggak begitu. Ta'aruf itu sekedar mengetahui ya latar belakang dari orang yang bersangkutan. Ya, adapun kalau mau bertemu muka juga boleh saja, tapi tetap tidak boleh terjadinya khalwat ya. Dan sekedar ya bertanya masalah-masalah sifatnya umum, belum boleh membahas masalah sifatnya pribadi, mendalam, pribadi begitu ya. Seperti itu. Baru kalau mau pribadi mah lewat orang lain, tanyanya ke temannya atau ke orang tuanya atau kepada saudaranya, seperti itu. Jadi tetap harus menjaga jangan sampai terjadinya khalwat ya, atau juga jalan berdua atau mungkin sampai pegangan tangan. Apa kok pegangan tangan? Ya ini untuk mengenal jari-jarinya seperti begitu ya. Memang sepeda jari-jarinya. Untuk ukuran gitu. Ini cincin. Ukuran cincin enggak nyambung saja. Kalau lewat SMS gimana, Ustaz? Ya ta'aruf boleh saja. Jadi itu kan hanya wasilah aja ya. Yang penting kata-katanya saja. Iya, bisa lewat internet, kirim email ya, bisa lewat SMS chatting. Ya, chatting gitu boleh saja. Ya.
bisa juga pakai webcam kan lihat ya, MMS gitu ya, seperti itu. Tapi tetap menghindari Jaga. hal-hal yang bisa mendorong pada perbuatan Dosa. zina Ya. atau dosa begitu. Kemudian berikutnya dari 0858 560 78 sekian. Assalamualaikum, saya remaja 22 tahun. Saya mengalami begitu banyak cobaan-cobaan hidup dan sampai detik ini cobaan belum juga berakhir. Ya Allah ya. Padahal saya coba mendekatkan diri kepada Allah dan sabar. Nah, pertanyaannya Ustaz ya, kenapa pertolongan Allah belum juga datang? Wah, ini gimana Ustaz? Iya. Ya, buat sobat muda yang sedang dalam keadaan ini ya, gelisah nih. Iya. Resah Namanya- dan gelisah iya. gitu. Ya namanya hidup ini pasti ada cobaan, pasti itu nggak Yang namanya mungkin hidup nggak. pasti cobaan, Ustaz, pasti gitu ya. Dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah ya, Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Yang artinya kami pasti, kata Allah, ini pasti Allah jaminkan pasti akan menguji kamu. Ya, dengan apa? Ya sesuatu berupa rasa takut. Ya mungkin kamu mengalami rasa takut kehilangan orang tua. Takut nanti misalkan nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah, takut miskin ya. Atau kamu sakit ya, takut nanti meninggal, belum punya banyak amal misalkan ya. Atau takut nggak dihargai orang lain ya. Atau juga ujiannya kata Allah, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Atau anfus, tadi ditinggal meninggal oleh orang tua atau oleh sahabat ya, dan sebagainya. Jadi memang pasti akan ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat lain juga orang-orang beriman itu pasti mendapat ujian. Allah katakan ya dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afa hasibanasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan dengan mudah begitu saja mengucapkan kami beriman, padahal mereka belum mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kamu sekarang merasa sedih, resah, gelisah ya karena mendapatkan ujian berat, semua orang juga mengalami. Betul. Hanya bentuknya, jenisnya berbeda-beda. Masing-masing. Ya. Ada yang mungkin cobaannya ringan, ada yang berat. Tergantung apa? Kadar imannya. Ya, jadi para nabi itu, kata Rasul, itu yang paling berat ujiannya. Kedua adalah para ulama dan seterusnya. Jadi makin ke bawah makin rendah lagi ujian yang menimpa manusia. Jadi paling berat para nabi dan Rasul begitu. Nah, cobalah kita berpikir positif ya. Coba kamu lihat bahwa di luar sana banyak orang yang ujiannya lebih berat loh dari yang kamu hadapi. Ada orang yang sejak kecil sudah yatim piatu, harus cari uang sendiri. Betul. Sekolah juga terseok-seok itu kan. Atau juga ada orang yang dia lahir dalam keadaan cacat gitu ya. Mungkin dia buta atau lumpuh, tapi dia tetap berusaha untuk berjuang ya, untuk berusaha ya, bisa hidup begitu ya. Jadi banyak orang-orang yang ujiannya jauh lebih berat daripada yang kamu hadapi, tapi mereka tetap tegar begitu ya, tetap yakin. Kenapa? Karena orang beriman itu percaya yang namanya ujian itu pasti adalah sesuatu yang datang dari Allah, dan tidaklah Allah memberikan ujian melainkan akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dalam satu hadis ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda, "Mayusibul muslima min nasabin wala hamin wala haznin wala adzan wala ghamin hatta syaukati yusakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Nabi katakan bahwa enggak ada satu orang muslim yang dia menderita kecapean atau sakit atau merasa susah ya, gelisah hati, atau dia terkena gangguan misalkan menginjak duri begitu, tapi yang dia terima semua itu akan menjadi penebus dosanya. Jadi kalau sekarang ya kita nih, kamu yang mengalami ujian ini merasa berat, ya itu harus bersabar ya, karena seperti kata lagu, badai pasti berlalu. Betul. Nggak selamanya orang itu menderita. Atau jangan-jangan sebetulnya kita sendiri yang membuat-buat dalam hati merasa menderita. Karena ada orang yang sebetulnya hidup dia normal, orang tua ada, harta juga cukup, tapi dia karena terlalu banyak keinginan jadi menderita. Oh, kenapa sih kok saya nggak seperti orang lain? Kok saya gini. Jadi sebetulnya dia sendiri mengada-adakan jadi menderita. Betul. Itu jangan sampai terjadi. Kalaupun betul memang ada kekurangan dalam hidup kita, misalkan ya kekurangan harta, orang tua meninggal, kita juga sakit keras segala macam, ya ini ujian dari Allah untuk menghapuskan dosa-dosa. Bahkan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kehilangan kekasih, orang tua, sahabat akan diganti oleh Allah dengan lebih baik lagi.
orang yang kehilangan tangannya akan Allah ganti nanti dengan sepasang sayap di surga begitu. Jadi Allah berikan berbagai macam balasan yang sangat besar. Barangkali Ustaz, ada nggak faktor-faktor yang bisa menghalangi pertolongan Allah itu datang padahal kita sudah mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, sudah sabar, itu ada nggak Ustaz? Ya bisa jadi karena kita terburu-buru ya. Nabi SAW itu mengingatkan kita agar jangan terburu-buru dalam berdoa. Jadi sudah doa 3 kali tapi nggak turun-turun, Allah pertolongan dari Allah. Nah ini berarti kita terburu-buru. Atau kedua karena kita mungkin masih mauzubillah ya, ada perbuatan dosa yang kita kerjakan. Menderita gara-gara sering main judi gitu kan, kalah mulu, itu mau aja gitu ya. Nah nggak akan datang pertolongan dari Allah. Maka banyak istighfar juga, kalau kita punya salah segera bertobat sambil berdoa kepada Allah. Di antara doa yang bisa dibaca nih oleh kamu itu di penghujung surat Al-Baqarah. Anda lihat itu ada doa kita meminta kepada Allah agar jangan diberikan ujian seperti umat-umat terdahulu, atau jangan sampai diberikan ujian yang kita nggak sanggup memikul. Insya Allah begitu. Yang pasti harus yakin saat ya, kalau dikasih ujian berarti ini adalah jalan untuk menaikkan derajat di hadapan Allah SWT. Dan pasti ada jalan keluar yang Allah kasih. Baik, berikutnya Ustaz dari 0856 510 168 sekian. Maaf Ustazah, Ana mau tanya, Ustaz ya, salah saya jadinya. Maaf Ustaz, Ana mau tanya, benarkah suara wanita itu adalah aurat? Apa hukumnya wanita bicara di forum umum sementara mustami atau pendengarnya adalah kaum laki-laki? Terima kasih. Iya, di dalam Islam memang diatur pergaulan pria dengan wanita ya. Dalam masalah pakaian jelas ya. Nah, dalam masalah bertutur kata ini juga diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah tidak menghendaki kaum wanita itu bertutur kata dengan suara yang mendayu-dayu ya, yang dibuat-buat sehingga menimbulkan hasrat dalam hati seorang laki-laki, mendesah gitu saja. Mendesah begitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya untuk kaum muslimah, yaitu fala tahdha'na bil qauli fayatma'alladzi fi qalbihi maradun wa qulna qaulan ma'rufan. Yang artinya janganlah kalian para wanita ini merendahkan, maksudnya itu mempermainkan ya, melembutkan suaranya ya, sehingga nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit menikmatinya, jadi merasa tergoda ya dengan suara tadi itu, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala meminta agar kaum muslimah ketika bertutur kata itu dengan tutur kata yang sewajarnya ya. Jangan dengan dibuat-buat. Jadi kalau suara sendiri itu bukan aurat kecuali ketika sudah dibuat-buat ada larangannya. Nah, kalau misalnya tadi saya pertanyaan keduanya, kalau wanita tersebut bicara di forum umum sementara pendengarnya adalah laki-laki, kalau itu dalam rangka untuk taklim ya, tabligh atau dakwah atau pengajaran, hukumnya boleh. Nah, tentu kalau seorang pengajar, dosen atau ustazah atau mubalighah, tentu dia menyampaikan dengan qaulan ma'rufan ya, dengan suara yang baik ya, disampaikannya juga yang baik-baik, juga dengan suara yang tentu sewajarnya. Kan saya kira nggak ada ya dosen atau ustazah yang mendayu-dayu, hai penonton, kan enggak gitu ya, pasti kan dengan baik-baik begitu ya. Betul. Itu boleh kalau untuk keperluan taklim, dakwah, pengajaran, studi, itu hukumnya adalah boleh. Baik. Oke, sobat muda, itu beberapa pertanyaan yang baru bisa dijawab. Insya Allah masih banyak pertanyaan yang nanti kita bahas bersama Ustadz Iwan Janwar, tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu berikut ini. Tetap setia di Voice of Islam. Anda sedang mendengarkan Voice of Islam. Voice of Islam yang disiarkan oleh 245 radio di seluruh Indonesia. Untuk Sulawesi Tengah, Voice of Islam bisa Anda dengarkan melalui Madani FM Palu, Ramayana FM Palu, Sakura FM Parigi, dan Setyanada AM Luwu, Sia FM Luwu, Jizon FM Luwu, Galasika FM Toili, RRI Pro 1 FM dan RRI Pro 1 MW Toli-Toli, Matahari FM Poso. Voice of Islam. Voice of Islam. Masih di Voice of Islam, kerja bareng media Islamnet dengan radio kesayangan kamu ini. Sobat muda yang beriman,
Kamu masih bersama saya Anto Aprianto dan Ustadz Muhammad Iwan Janwar di rubrik Yang Muda Yang Bertakwa Voice of Islam. Dan kali ini kita sedang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat muda di seluruh tanah air. Baik, Ustadz, berikutnya dari 0819 178 sekian. Assalamualaikum Ustadz. Aku mau nanya Ustadz, gimana cara menghadapi orang tua yang kalau marah nih biasanya di depan orang, akhirnya bikin kita malu. Nah, di satu sisi aku harus berbakti, di sisi lain aku merasa sedih, kadang-kadang sakit hati. Nah, dari Ahwat. Iya, memang ya kalau kita ini ditegur, dimarahi orang di depan umum pasti kita merasa malu ya. Karena kita juga punya Huruzatul Baqo ya, naluri mempertahankan diri, ada harga diri yang kayaknya terhina begitu ya. Walaupun oleh orang tua kita. Betul. Ya. Ya ada baiknya mungkin di sini kita berusaha sebaik mungkin agar tidak berbuat kesalahan. Jadi kita kurangilah kesalahan yang kita nggak perlu ya. Misalkan orang tuh udah sering nih ngomong jangan pulang malam begitu. Kita masih pulang malam juga. Ini salah kita begitu kan? Atau misalkan kita ini harus misalkan rajin belajar supaya ulangan nggak bagus. Nggak bagus. Supaya ulangan bagus ya. Nah kita kerjakan sebaik-baiknya gitu. Jadi pertama kita minimalisir dulu, kita kurangi segala kesalahan begitu ya. Lalu yang berikutnya ya, kalau orang tua masih seperti itu ya kita sampaikan baik-baik kepada ibu bapak. Misalkan ya memang harus siap mental. Misalkan Bu, ya kalau marahin saya ya di rumah aja gitu kan. Saya kan malu gitu kan. Betul. Sampaikan aja baik-baik ya. Ya moga-moga ibu kita ini bisa mengikuti saran kita juga begitu. Dan tetap kalaupun orang tua nggak berubah atau berubah apalagi alhamdulillah, tetap kewajiban berbakti pada orang tua tetap harus dilakukan. Jangankan yang kayak begitu, ya orang tua nyuruh kita berbuat yang haram saja, yang haram jangan diikuti, tapi tetap kewajiban melayani, membantu, berbakti orang tua harus jalan. Ya, itu ya, mudah-mudahan paham ya dan puas Ustaz ya dari jawaban ini. Tapi kalau jangan sampai muncul dendam pada orang tua, dan itu juga contoh buat kamu supaya jangan diikuti, jangan ditiru nanti di masa mendatang. Baik, dari berikutnya dari 0813 559 sekian. Assalamualaikum. Voice of Islam, ini kisah nyata katanya. Dia muslimah berjilbab, sangat lembut dan santun, tak pernah sekalipun saya mendengarnya berkata kasar. Dia adalah muslimah yang sangat mengerti tentang agama. Tapi entah mengapa, muslimah ini hamil di luar nikah. Ironis bukan? Nah, gimana tanggapan Voice of Islam melihat realitas ini? From Anonymous Anywhere. Iya, buat gimana, tadi ya yang menyampaikan, itu memang realitas yang sekarang ya cukup banyak terjadi. Kita prihatin ya. Bukan cuma yang berjilbab, yang nggak berjilbab pun yang kelihatan baik gitu. Yang kelihatan baik ya, kelihatan yang nggak binang, nggak nakal, tapi ternyata hamil di luar nikah. Nah, kenapa terjadi? Karena pertama jelas tidak mematuhi rambu-rambu syariat dalam masalah pergaulan. Kan orang itu taat pada Allah bukan hanya di masalah pakaian dan perkataan. Mungkin pakaiannya rapi, mungkin ucapannya sopan, tapi dalam pergaulan juga harusnya sopan. Itu jangan sampai pergaulan dekat dengan lawan jenis, berkholwat dua-duaan. Jadi tolak ukurnya harus keseluruhan. Memang bisa jadi banyak muslimah yang belum bisa atau belum mau menjaga diri, walaupun dia tahu pengajian, dia juga mungkin ya suka ikut pengajian ya, tapi pergaulannya belum terjaga. Itu saya lihat juga cukup banyak dan prihatin ya. Suka ada kan muslimah berjilbab tapi dengan laki-laki berduaan. Kalau ngomong sopan, baik begitu, tapi tadi dalam masalah hubungan dengan lawan jenis tidak menjaga diri, artinya dia belum paham tentang hukum Islam mengenai pergaulan. Yang kita prihatin ya, yang terjadi. Jadi jangankan yang berjilbab, yang nggak berjilbab itu juga banyak walaupun sopan sehari-harinya begitu. Ditambah juga nggak tegas saja. Harusnya perempuan punya ketegasan. Punya ketegasan. Didekati laki-laki yang tidak tidak sopan, ya dia bisa menolak dengan baik. Ini pelajaran buat para muslimah untuk semakin menjaga diri. Bahwa kamu-kamu yang sudah pakai kerudung, pakai jilbab itu diperhatikan oleh orang, menjaga ifah saja. Dijadikan sebagai teladan. Dan ketika mengkhianati teladan itu, orang akan berpaling. Citranya jelek, akhirnya digeneralisir. Pakai jilbab juga sama. Bahaya saja. Melendung duluan. Gitu. Nah, ini kan. Imbasnya pada Islam saja jadi jelek. Perlu dan juga buat yang bertanya, jangan mengeneralisir. Semua muslimah juga sama kayak begitu. Jangan juga. Betul ya. Mudah-mudahan jadi hikmah ya saat kita untuk semua. Baik, dari 0852 425 sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin menanyakan sesuatu dan mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Ya, Ustaz, pertanyaannya, bagaimana cara membahagiakan orang tua? Karena saat ini aku berbeda pendapat dengan mereka. Iya. Nah, beda pendapatnya lihat dulu dalam masalah apa nih. Kalau dalam masalah yang sifatnya prinsip, ya, halal haram, ya, hak dan batil, ya kita harus mempertahankan kebenaran itu sebaik-baiknya. Betul. Nah, dengan cara sampaikan pendapat dengan baik pada orang tua, enggak mencaci maki, enggak juga memvonis orang tua kita. Sampaikan baik-baik begitu ya. Seperti itu. Dan kalau orang tua enggak mau mengikuti pendapat kita yang sudah hak, yang halal, yang benar, ya kita sabarlah ya. Sabar, tetap sambil berdoa kepada Allah agar orang tua kita ini mau berubah dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bedanya dalam masalah yang tidak prinsip, misalkan masalah menentukan sekolah. Kamu pengen sekolah di orang tua pengen di sana, misalkan begitu. Ya pertama kamu jelasin dulu pada orang tua alasannya kenapa pengen sekolah di situ. Oh ini kenapa sekolahnya bagus, ya kemarin juga lulusannya banyak yang diterima di PTN favorit, ya gurunya juga berkualitas. Sampaikan karena mungkin orang tua kamu belum tahu. Betul. Nah itu. Tapi kalau ternyata ini saran orang tua kamu lebih baik, ya why not? Ikuti dong saran orang tua. Kalau ternyata lebih baik. Yang terbaik gitu. Atau dalam masalah yang nggak terlalu prinsipil lagi. Masalah misalkan ya menata kamar segala macam. Ya kalau seperti itu menurut saya jangan diperdebatkan. Ya udahlah kita ngikuti orang tua. Insya Allah itu juga sama-sama baiknya. Betul. Atau tadi kita kasih alasan dan kita perlihatkan bahwa kita juga bisa ngatur kamar kita, keuangan kita. Ya, tapi memberikan alasannya dengan baik gitu. Jangan sambil nunjuk ya ke hidung orang tua gitu kan. Lu kayak golok nunjuknya gitu ya. Bahaya saja. Baik, yang pasti itu mudah-mudahan bisa dipahami dan segera untuk menyelesaikan masalah ini saja. Jadi jangan sampai membuat perdendaman dengan kesumat ya, jadi dendam kesumat dengan orang tua. Kayaknya gara-gara berbeda pendapat sedikit padahal nggak prinsipil lagi. Gara-gara milih sepatu ya. Beda. Ini bahaya. Baik itu sobat muda sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang berhasil dijawab pada kesempatan rubrik yang muda yang bertakwa kali ini. Mohon maaf bila pertanyaannya tidak banyak yang kita jawab ya. Iya, tapi banyak yang belum dijawab lagi nih. Masih banyak yang pasti insya Allah di lain kesempatan karena sesuai dengan pertanyaan jika ada yang sama mungkin disatukan ya. Insya Allah. Kalau tidak mungkin nanti dijawab terpisah, tapi yang pasti insya Allah setiap pertanyaan yang masuk kita akan jawab. Usahakan jawab. Insya Allah akan jawab. Mungkin kalau tidak sekarang di lain kesempatan. Ya mudah-mudahan tetap sabar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Baik sobat muda sekalian, buat kamu nanti yang ingin bertanya ya untuk memberikan saran, kritik atau masukan dan lain sebagainya, silakan bisa dikirimkan melalui SMS di 085694924411 atau juga bisa lewat email di alamat mediaislamnet@yahoo.com. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Iwan Januar atas penjelasannya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami dan bisa jadi manfaat. Baik. Dan terima kasih juga buat seluruh sobat muda terutama yang sudah bertanya ya. Mudah-mudahan jawaban tadi puas dan mudah-mudahan segera bermanfaat. Dan untuk semuanya yang mendengarkan siaran ini dari awal hingga akhir, pesan Anto, sampaikan apa yang kamu peroleh dari acara ini kepada yang lain agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas termasuk di kota kamu yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia pasti punya masalah. Ada yang rumit, ada pula yang klasik. Masalah kita, masyarakat dan dunia, semua pasti terusi. Allah menguji kita dengan masalah. Allah pun telah siapkan solusinya untuk menguji setiap dari kita, siapa hamba terbaik. Mari menimbang masalah. Mari menimbang masalah. Mari menimbang masalah dengan syariah. Mari menimbang masalah. Mari menimbang masalah. Mari menimbang masalah dengan syariah. Voice of Islam. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin.
Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Voice of Islam menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.